Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah hambaku. Yesus, ku berseru. Yesus, berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Yesuslah hambaku. Ku berseru. Yesus, Yesus, berseru. Ya, ya, ya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita pujikan dengan darah. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi pujikan dengan hati. Yesus, 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 ku berseru. Ya, marah-marah. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Amin. Haleluya. Dan waktu saya serahkan kepada Bapak Joko, saya persilakan. Amin, amin, amin. Thank you, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati peristiwa yang begitu dahsyat Tuhan, yang begitu menggoncangkan dunia. Hari ini Bapakku, ya Bapakku, kami memasuk perjamuan Tuhan pada pagi ini. Ampuni Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Apa yang pernah kami lakukan di masa-masa lalu. Dan hari Tuhan kami mau terus belajar dan belajar. Mengingat betapa luar biasanya Engkau. Mempertaruhkan segalanya Tuhan untuk menebus dosa kami. Untuk membasuh kami. Untuk menanggung kami, beban kami. Mari Roh Kudus. Mari Bapakku, kami mau masuk Tuhan.
perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ayo kita akan mengangkat tubuh dan darah Tuhan. Bagi yang di YouTube, kalau hari ini mengikuti perjamuan Tuhan, ya seperti biasa, yang kita angkat adalah tubuh dan darah Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, kita mengangkat dengan tangan kanan, ya. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6, dikatakan di sana ayat 53 sampai 57, dikatakan di sana apa? Bahwa tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Mari Bapak Ibu kita mengangkat, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya aku, sebut nama Bapak Ibu atau siapapun yang pagi hari ini makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saat ini mengangkat dengan iman dan hati yang sungguh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darah anak domba Allah yang terkucur dari atas kayu salib di Kalvari, tertikam tombak, tercabik-cabik, diturunkan dari atas kayu salib, dikuburkan, mati, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga, terangkat ke surga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, telah menjamin aku, menjamin keluargaku, menjamin orang-orang yang aku kasihi, masuk dan duduk satu meja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Dan yang juga membebaskan aku, melepaskan aku, memerdekakan aku dari semua perkara. Oleh karena tubuh dan darahnya, aku tolak setiap sakit penyakit, setiap kelemahan di tubuhku, dari mulai ujung kepala sampai ujung kakiku. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Oleh karena tubuh dan darahnya, aku tolak bangkrut, aku tolak utang-utang, pengangguran, dicuri, dan ditipu orang. Oleh karena tubuh dan darahnya, aku tolak perceraian, aku tolak perselingkuhan, tidak mempunyai pasangan hidup. Oleh karena tubuh dan darahnya, aku tolak setiap pikiran, hati yang tidak seperti Kristus. Oleh karena tubuh dan darahnya, aku tolak dan aku campakkan ke tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Santet nabi palsu, pengajaran palsu, mantra-mantra, roh kegelapan yang menguasaiku, dan roh perdukunan. Inilah tubuh dan darah anak domba Allah yang penuh kuasa. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menyatu dengan tubuh, roh, dan jiwaku. Dan yang juga, Bapak Ibu silakan berdoa. Mungkin ada pergumulan, perkatakan hari ini kepada Tuhan. Setelah itu baru makan tubuhnya, kemudian minumlah darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ini tubuh yang dahsyat, tubuh yang hancur. Terima kasih Tuhan.
kami pagi ini disegarkan kembali dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau mendengar firman Tuhan hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba. Tutup bungkus Tuhan sekali lagi. Proteksi kami dengan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Segar Bapak Ibu. Yuk kita usahakan perjamuan Tuhan. Ya. Setiap hari boleh. Ya. Baik Bapak Ibu. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang darah yang mahal. Ya, ini sebetulnya kunci berkat ya untuk darah yang mahal ini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Paskah, orang Kristen akan berbicara tentang darah. Amin. Ya. Kenapa darah? Karena dalam Paskah Perjanjian Baru berbicara tentang darah anak domba Allah, darah yang ditumpahkan di Kalvari untuk menebus dosa umat manusia, termasuk saya dan saudara. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang dibenci sekaligus ditakuti iblis. Dan tidak ada sesuatu pun yang begitu diperangi iblis ketika kita menyebut atau bersinggungan dengan darah Yesus Kristus. Ya, siapapun, Bapapun, kuasa-kuasa kegelapan, siapapun, ketika kita mengatakan darah Yesus, ketika sakit penyakit, aku perkatakan darah Yesus. Ini dasar Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan belajar apa darah. Apa itu darah? Ya, saya percaya saudara sudah berkali-kali mungkin mendengar firman ini. Ya, saya percaya tentang darah yang benar secara alami atau nyata juga benar secara rohani. Ya, kalau saudara terluka, yang saudara lihat adalah apa? Plasma. Yang di dalamnya berupa cairan bening. Plasma merupakan medium yang menyalurkan darah. Plasma ini yang terdapat partikel-partikel padat. Partikel-partikel yang sebagian berwarna merah, sebagian lagi berwarna putih, disebut sel-sel darah, dan seterusnya. Kalau kita mengamati, saudaraku, kalau kita mengamati semuanya, ya, tentang kenyataan darah, yang pertama adalah darah itu membuang semua sampah. Ya. Darah membawa materi-materi yang terus ke saluran yang tepat untuk dibuang. Ya. Kalau kita melihat di dalam Ibrani, pasal yang ke-9, ayat yang ke-14, ya, kita melihat Bapak Ibu, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Ya, Ibrani 9:14 ini mencatat hal betapa lebihnya darah Kristus. Ya, akan menyucikan hati nurani kita semua. Kata menyucikan bermakna tepat sama, baik di dalam roh maupun secara alam nyata. Artinya apa? Membersihkan seluruhnya. Jadi pekerjaan darah mengumpulkan semua materi yang tersisa, yang jika dibiarkan di sana, saudaraku, akan mengkontaminasi dan menyebabkan penyakit. Darah menyimpan kotoran. Ya, di saluran-saluran pembuangan, Bapak Ibu. Darah benar-benar memurnikan tubuh kita. Sebagian besar sakit penyakit adalah akibat proses
pembuangan yang tidak bekerja dengan semestinya. Apa yang benar secara alami atau secara nyata, Bapak Ibu, juga benar secara rohani. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan di sana. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Perhatikan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hari ini kita memperingati Bapak Ibu, bagaimana Kristus itu yang luar biasa ini menanggung dosa kita. Ya, darahnya menyucikan kita. Terkadang kita ini lupa. Oleh karena bilur-bilurnya maka ia sembuh, kita sering lupa. Dan itu firman. Ya. Banyak orang yang menganggap hal ini remeh. Menganggap darah itu kan darah. Ya, bagaimana Pak? Saya pernah Pak, ada satu pertanyaan gini, bagaimana cara memeras darah Yesus? Kami setiap dalam pelayanan, kami selalu membawa darah perjamuan. Ya. Minyak urapan kami bawa, darah perjamuan saya bawa. Kadang-kadang kita juga digerakkan untuk mengajak orang yang kita lain itu dengan perjamuan Tuhan. Ada seorang pemuda, bagaimana cara memeras darah Yesus? Bapak Ibu, jangan dianggap main-main Bapak Ibu. Ketika tadi kita perjamuan Tuhan, ya, diperkatakan dengan iman. Ya, kalau kita main-main dengan perjamuan Tuhan, ya, urusannya berat Bapak Ibu. Oh ini lambang darahmu Tuhan, ini lambang tubuhmu Tuhan. Saudara nggak dapat apa-apa. Saudara nggak dapat apa. Oh ini tubuhmu Tuhan, ini darahmu Tuhan. Ya perkatakan begitu. Ya, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, secara rohani, ya, darah Yesus Kristus membersihkan. Ya, darah Kristus mengalir melalui tubuhnya kepada kita semua, kepada persekutuan pagi Immanuel ini, membasuh segala kedagingan dan pekerjaan iblis di dunia. Siapkah kita menjadi pembuluh-pembuluh darah Kristus yang memberi kehidupan atas dunia ini? Puluhan tahun waktu saya penuh dengan ya kotoran. Saya juga pernah penuh dengan kotoran yang menyebabkan sakit. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menemui, saya berbalik dan saya bertobat. Darahnya membuang semua kotoran itu. Dan sungguh, saya dipulihkan Tuhan. Hanya dengan darah Yesus, semua kotoran dalam kehidupanmu dapat disucikan. Dia mati di atas kayu salib. Yang kematiannya kita peringati hari ini. Hanya untuk membuang kotoran-kotoran dosa kita semua. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom ini. Pasti semua mempunyai latar belakang yang macam-macam. Ya. Tapi ketika darah Yesus ini menyucikan hidup kita, jangan berbuat lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ya. Hanya darah Yesus. Semua kotoran dalam kehidupanmu dapat disucikan. Dia mati, dia rela mati di kayu salib, dipaku, dimengkotai duri, hanya untuk menyucikan kehidupan kita. Menyucikan kehidupan saudara dan saya. Ya. Angkat tanganmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa bilur-bilur darahmu di atas kayu salib telah membuang semua sampah dan kotoran dalam hidupku. Terima kasih, Engkau telah membuang semua dosa-dosaku. Engkau juga telah membuang setiap roh. Ya, katakan apa? Katakan Bapak Ibu.
dalam tubuh. Terima kasih atas darahmu. Amin. Yang kedua, saudaraku. Kenyataan yang kedua adalah menghentikan, sama dengan menghentikan darah menyebabkan kematian. Ya, saudara tahu kalau saudara tensi di rumah sakit atau mungkin di puskesmas, ya bagaimana saudara mungkin tangan kanan pasti diikat sesuatu itu, ya. Kemudian coba kita diikat itu, pasti darah akan minta berhenti ya, di tensi sampai mungkin ya sakit ya di lengan. Hentikan darah, aliran darah dan sekian waktu lengan itu pasti akan mati, ya. Apa yang benar secara alami juga benar secara rohani. Sakit, penyakit, dan kematian rohani, ya, akibat kegagalan kita, ya, akibat kegagalan kita ya tidak mengizinkan darah kudus mengalir. Izinkan darah kudus mengalir, saudara. Menyucikan dan membasuh dari segala ketidakbenaran ini. Ya. Kolesterol dapat menyumbat arteri, apalagi apabila tersumbat dapat menyebabkan stroke, menyebabkan apalagi serangan jantung. Ya. Banyak orang Kristen membiarkan darah Kristus itu berhenti, sehingga apa? Hidupnya tidak diberkati, lumpuh secara rohani, ya, stroke secara rohani, hidupnya tidak diberkati, bahkan siap menuju kematian. Jangan salahkan Tuhan apabila kita tidak diberkati. Mungkin ada sesuatu yang menyumbat yang perlu kita bereskan terlebih dahulu. Apa, Bu? Banyak. Saudara mungkin masih merokok. Saudara mungkin masih melakukan kebohongan-kebohongan apa yang menghambat doa-doa kita tidak terjawab Tuhan. Ya. Ayo katakan Bapak Ibu, kalau hari ini Yesus saja rela disalib untuk saya dan saudara, ayo kita minta Tuhan darah Yesus mengalir kepada tubuh kita ini, supaya sampah-sampah itu hancur, habis lunas oleh darah Yesus. Ya. Dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, dikatakan di sana. Yuk kita perhatikan ayat ini. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Amin. Ya, perhatikan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Bertobat, kalau masih ada melakukan kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan ketika kita ini doa nggak pernah didengar. Ya, sudah berkali-kali kita berdoa nggak pernah didengar. Kita masih sakit hati, kita punya kepahitan, kita punya sesuatu yang tidak bisa mengampuni orang lain. Ya, ini yang menghambat semuanya. Bagaimana ketika kami dalam pelayan Bapak Ibu, orang ini dalam posisinya sakaratul maut begitu. Ya, kaki sampai dada sudah nggak ada nyawa, tinggal dada naik. Ayo kita bimbing, ayo minta Tuhan, minta pengampunan Tuhan, apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia mengaku dia bertobat, kemudian kami ajak perjamuan terakhir waktu itu. Terus kemudian dia dipanggil Tuhan. Baik, ini saudaraku. Mungkin juga begitu, Tuhan. Aku sudah mengikut Engkau bertahun-tahun Tuhan. Kenapa aku nggak diberkati Tuhan? Nah itu salah satunya, Boy. Ayo kita minta darah Kristus terus mengalir atas, izinkan darah Tuhan mengalir kepada tubuh kita. Secara jasmani maupun secara rohani. Ayo kita berdoa. Nah, katakan, ikuti kata saya. Tuhan Yesus Kristus, mengalirlah Engkau dalam kehidupanku.
Aku siap menerima urapan kuasa darah-Mu, sehingga aku menjadi manusia yang terus diperbarui di dalam Engkau. Dan aku ikat engkau iblis. Setiap kelemahan di tubuh, roh dan jiwaku yang menghalangi mengalirnya urapan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lempar ke tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya. Amin. Ya. Kenyataan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah yang saya amati tentang darah adalah memberi kehidupan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena semua yang kita perlukan ada di sana, ada di dalam darahnya. Memurnikan tubuh, memberikan makan setiap sel tubuh, mengatur suhu, suhu tubuh, ya, mengangkut oksigen dan sebagainya. Apa yang benar secara alami juga benar secara rohani. Demikian juga dengan darah Tuhan Yesus Kristus, menyediakan kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan, dan di sana ada berkat-berkat yang luar biasa. Oleh karena bilur-bilurnya, engkau menjadi sembuh. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana punggungnya Tuhan, ketika lihat cambukan itu, darahnya mengalir, Bapak Ibu. Oleh karena bilur-bilurnya, maka engkau sembuh. Apabila ya, ada perselisihan, ada percecokan, ya, mulai ada kepahitan, mulai ada sakit hati, mulai ada kekecewaan, kemarahan, ya, di dalam hatimu, berhati-hatilah. Ya, itu sampah, itu kotoran yang dibawa iblis. Iblis berusaha menyumbat agar aliran kehidupan, kebahagiaan, dan sukacitamu hilang. Segera lawanlah. Lawan dia. Ikuti, ayo perkataan, ya kita doa. Ikuti perkataan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus, aku diberkati dengan, ya, perkatakan. Dengan apa? Perkatakan. Ya, mungkin usahamu, pelayananmu, mungkin gereja Bapak Ibu, ya, mungkin persekutuan ini makin luas, makin panjang, makin lebar, ya, semakin tinggi, ya, semakin besar, semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Haleluya. Amin. Ya. Kita perlu bersyukur, saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk melakukan perjamuan kudus setiap saat. Ya. Karena apa? Tuhan mengajarkan bahwa ada kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan. Ya. Orang menganggap apa itu? Kami ada satu persekutuan dan sekarang ini vakum di salah satu kota di Solo. Ketika kami adakan persekutuan di situ, dan banyak orang protes tentang perjamuan. Gereja-gereja juga lupa. Yuk kita kembali pada mula-mula, gereja mula-mula. Perjamuan Tuhan tidak pernah diatur dalam firman Tuhan. Perjamuan Tuhan bisa kita lakukan setiap hari bersama dengan keluarga. Kita bisa melakukan. Bagaimana secara gereja mula-mula? Ya, Bapak Ibu, kami ada satu begini. Perjamuan Tuhan. Ini maaf ya. Ini kok persekutuan ada perjamuan Tuhan. Justru begitu, kita harus ada persekutuan. Pagi ini kita perjamuan Tuhan, ini luar biasa dahsyat. Ayo, Bapak Ibu, beli perjamuan, sediakan perjamuan di rumah. Saya kemarin, ini bisa bersaksi, Pak. Suatu saat, Bapak Ibu,
Saya mau pelayanan ini. Dan firman-Nya tentang apa? Tentang iman yang menyembuhkan. Saya sakit gigi seumur sakit gigi, saya nangis. Kemudian sampai tembus ke telinga, saya nggak dengar telinga kamu saya. Nggak bisa mendengar. Tuhan, aku hari ini pelayanan Tuhan. Hari ini aku mau sampaikan firman-Mu. Kenapa aku sakit gigi dan telingaku kanan nggak bisa mendengar Tuhan? Di depan mata saya ini ada, di meja saya ada obat gigi. Saya minum. Tidak mental. Ada satu pernyataan, ambil darah perjamuan. Saya ambil darah perjamuan, Tuhan, aku mengangkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku sembuh, aku sehat. Saya minum, saya buat kumur darah Yesus. Kemudian saya telan. Apa terjadi? Setan itu langsung lari dan saya berangkat. Pelayanan, apa terjadi? Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Kemudian yang kedua, dan ada sebelah kiri saya, sakitnya nggak keturunan, saya nggak pernah sakit. Ambil perjalanan, saya masuk kamar mandi, Tuhan, saya sambil di kamar mandi, Tuhan sakit sekali Tuhan dada ini. Satu lagi muncul, ambil perjamuan. Katakan, kok sakit penyakit, aku perintahkan sekarang juga keluar. Karena darah Yesus, aku sembuh. Saya menurut, terlihat sembuh baik. Ini betul saya lakukan, saya nggak main, saya benar-benar melakukan dan saya merasakan betapa hebatnya tubuh dan darah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan bahwa ada kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan. Ketika kami mendengar orang-orang dalam persekutuan itu, ya sudah, kita nggak apa-apa, kita maklum. Ya, tapi lakukan baik. Saya minta untuk teman-teman di doa pagi mana, sediakan perjamuan di rumah baik. Nggak usah menunggu pendeta, nggak usah, angkat sendiri dengan iman. Anak saya yang sekarang kuliah master 2 dulu punya amandel. Waktu itu di tempat kami ada satu alur perjamuan, anak kecil boleh makan dan minum, tapi yang mengangkat orang tuanya karena iman orang tuanya yang menyembuhkan. Iman orang tua. Waktu satu kami bertugas begitu, istri yang mengangkat. Ketika masih TK, dia punya amandel. Kalau tidur dia ngorok. Apa yang terjadi? Istri yang angkat, aku percaya Tuhan, amandel anak saya hilang tanpa operasi. Apa yang terjadi? Amandelnya hilang sampai saat ini. Sampai dia masuk semester 2. Hilang. Ya mungkin orang yang di luar kita ya, orang mungkin nggak percaya. Wah itu mustahil. Tapi katanya sembuh. Mau bilang apa? Ayo, sediakan perjamuan Tuhan di rumah. Ketika kami perjalanan jauh dengan keluarga, ayo kita perjamuan Tuhan dulu. Betul ya Bu, setiap ayo kita perjamuan Tuhan. Satu peristiwa yang mengerikan. Kita pulang dari tempat wisata, turun kecepatan 70. Gitu. Apa yang terjadi? Di depan bemper jarak, mungkin Anda sebegini. Anak kecil dari atas jenis sepeda. Semua teriak, wah terus semua. Kaki saya tidak direm, tapi kaki saya masih digas. Tahu mau butuh berhenti. Saya percaya, Pak, itu perlindungan darah Yesus melalui malaikatnya, mengerem mobil. Dan kaki saya masih digas, saudara, yang kanan. Itulah. Ada kuasa di balik tubuh dan darah Yesus. Mari kita semua yang percaya kuasa darah Yesus, ayo kita pujikan. Dengan pujian, bukan dengan barang panah. Ayo kita pujikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bukan dengan aku seperti yang kau ingini, jadilah padaku seperti
hari ini kita sudah mendengar bagaimana darah yang mahal. Hari ini kita memperingati tentang kematian Tuhan di kayu salib. Renungkan Bapak Ibu. Kalau hari-hari Bapak Ibu masih ada dalam kesulitan apapun, katakan darah Yesus membebaskan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada sakit penyakit, darah Yesus menyembuhkan. Oleh karena bilur-bilurnya aku sembuh. Katakan Bapak Ibu. Mulai katakan. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam tubuhnya. Yang dapat menggerakkan surga dan bumi untuk kita menghadapi kendala. Perkatakan Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara masih sering marah-marah, bertobat, berhenti. Kalau hari ini saudara mungkin sering ngerumpi, berhenti. Saudara sering, ya mungkin masih ada sakit hati, kepahitan dengan anak, suami, berhenti. Minta ampun sama Tuhan. Biarkan darah Yesus itu menyucikan hidup kita. Darah Yesus merontokkan semua. Renungkan Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bagaimana pengorbanan Kristus buat saya dan saudara. Sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita mulai dari kecil, kita percaya Yesus. Nggak percaya dengan darah Yesus, itu bertobat saudaraku. Darah Yesus ini sungguh luar biasa. Darah yang mahal. Tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya. Bu Angela, silakan berdoa. Siramoto kalamata, sikra mata kalamata, sikra mata kalamata. Ya, silakan Bu Angela berdoa. Sikira moto kalamata, sikiki kapata kalamata. Masih mute. Sikira mata kalamutu, sikiki kapata kalamutu. Terima kasih Tuhan. Sikira. Hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan. Peringatan kematian Tuhan. Hari Jumat Agung Tuhan. Engkau sudah rela mati Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Punya Allah seperti Engkau yang rela mengorbankan nyawanya untuk hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan. Jika hidup kami ini Tuhan masih memiliki rasa kecewa. Mungkin masih memiliki rasa kemarahan di dalam hati kami kepada orang lain. Atau mungkin masih memiliki sesuatu yang enggak baik Tuhan. Masih ada sampah di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar Tuhan untuk memperbaiki diri kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengintrospeksi diri kami. Sehingga hidup ini menjadi lebih dan lebih baik lagi di hadapan Engkau Tuhan. Hidup ini hanya ingin memuliakan nama-Mu. Hidup ini hanya ingin menjadi saksi-Mu Tuhan di muka bumi. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Melalui apa yang kami lakukan. Melalui perbuatan dan perkataan kami. Biarlah hidup kami dapat menjadi contoh dan teladan buat orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah karena darah Yesus inilah yang memberikan kami suatu kehidupan baru. Darah Yesus ini yang memberikan suatu penyegaran di dalam hidup kami. Membuang semua sampah-sampah yang tak baik di dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu itu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami bisa membuang semua itu, kekecewaan, kemarahan, apapun di dalam hidup kami, kami bisa membuang semua itu. Kami percaya setiap doa-doa kami, pasti Engkau akan mendengarnya dan mengabulkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, suatu pelajaran yang indah buat hidup kami. Biarlah kami terus dan terus mau dengar akan firman-Mu, mau terus dikoreksi, mau terus untuk pembekalan hidup kami Tuhan. Semakin hari, semakin jadi baik. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang indah. Sehingga surga itu ada di dalam hidup kami. Di dalam rumah tangga kami Tuhan. Melalui pribadi kami Tuhan yang sudah diubahkan.
bisa mengubah semua di sekeliling kami, Tuhan. Keluarga kami, Tuhan. Biar kami bisa menjadi contoh-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kau begitu luar biasa. Kau begitu dahsyat, Tuhan, di dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan Kau memberkati Bapak Paulus Joko, Tuhan, yang sudah membentangkan rahasia firman-Mu pada pagi hari. Kau berkati kehidupannya, keluarganya, anak, cucu, menantu, semuanya. Kau berkati keluarga besarnya, Tuhan. Dengan berkat yang berlimpah, terutama kesehatan, Tuhan. Selalu ada di dalam kehidupan Pak Joko sekeluarga, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kau juga berkati pelayanannya. Semakin hari, semakin luar biasa bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Begitu juga dengan kami semua yang ada di doa pagi Immanuel Indonesia, yang ada di Zoom maupun yang mendengarkan di YouTube. Kami percaya kuasa-Mu juga akan menjamah setiap hati kami. Dan kami akan mengalami keubahan demi keubahan. Menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi kepadamu, Tuhan. Mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Menyempatkan waktu kami hanya untuk Engkau. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya, Tuhan, Kau sudah memberkati doa pagi Immanuel. Memberkati firman pada pagi hari. Memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Doa selanjutnya, Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami memuliakan Engkau. Engkau ajaib, luar biasa. Kami berterima kasih, Bapa. Engkau telah pulihkan anak-anak-Mu. Ajarilah kami berkenan di hadapan-Mu. Engkau selalu dekat akan Engkau, Tuhan, perlindungan-Mu di dalam bimbingan-Mu. Kami sangat berterima kasih. Selalu Bapa, besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan kepada kami. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidup kami. Terlalu, Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih yang disampaikan oleh hambanya Bapak Joko di pagi hari ini. Diberkatilah keluarganya, anak-anaknya, cucu, Tuhan. Biarlah keluarga ini bertambah berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih. Doa bagi Immanuel Indonesia mempunyai saling mengasihi satu dengan yang lainnya, membawa jiwa-jiwa yang jauh dari Engkau. Biarlah berbalik menyembah-Mu, ya Bapa. Kesehatan, kekuatan, berkati juga pekerjaan kami masing-masing. Kami juga berdoa, suami, istri, anak, menantu, mertua, cucu. Kami beri kedamaian, biarlah kami bersatu untuk melayani Engkau. Menjadi orang-orang yang berkualitas dan rendah hati, panjang sabar. Hati dari Engkau kami miliki dan menjadi saluran berkat buat di sekitar kami. Berilah kami hikmat yang dari Engkau. Saya saja apa yang kami perbuat, Engkau biarlah berbuat berhasil dalam permasalahan kami masing-masing. Engkau selalu menyertai kami dan menuntun kami. Bapa, terima kasih, terima kasih. Begitu besar kuasa-Mu, Tuhan. Begitu ajaib, Tuhan. Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa di surga. Dengan doa kami yang kurang sempurna ini, ampuni kami, Bapa. Kami hanya dapat bersyukur. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau sungguh amat teramat baik di dalam kehidupan. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau pada hari ini kami memperingati Jumat Agung dan kami
merasa Bapa bahwa kasih-Mu itu bukan kasih yang eksklusif, tapi Engkau menebus setiap dosa kami, bukan hanya anak-anak-Mu yang mengenal Engkau, bahkan semuanya Engkau mengasihi kami semua. Tuhan, kami mau bawa Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa Engkau memberikan negara yang luar biasa bagi kami. Negara dengan, oh Tuhan, sumber daya yang luar biasa. Oh Tuhan, potensi yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggal di Indonesia, negara kami tercinta. Bapa, kiranya Bapa, kami mau Tuhan, melalui doa pagi Immanuel ini Bapa, kami boleh Tuhan, semakin Tuhan Kau ekspansi pelayanan kami, sehingga Tuhan dari, oh Tuhan, berbagai kota, berbagai pulau, berbagai, oh Tuhan, tempat-tempat wilayah-wilayah di Indonesia ini Tuhan, boleh kami jangkau, boleh Tuhan, setiap orang boleh mendengar nama-Mu Tuhan di Indonesia ini melalui kami yang kecil ini. Pakai kami Tuhan, pakai doa pagi Immanuel ini untuk boleh Tuhan menjadi dampak yang besar bagi kemuliaan-Mu di Indonesia. Bahkan Tuhan boleh terdengar nama-Mu sampai ke mendunia. Segala yang bernafas boleh menyembah, boleh memuliakan-Mu melalui kami yang kecil ini. Bapa, kami berdoa Bapa, bagi, oh Tuhan, bagi Bapak Jokowi, bagi Bapak Ma'ruf Amin, bagi Bapak Menteri-Menteri, bagi semua Tuhan kabinetnya, sampai jajarannya Bapak, sampai kepada yang RT RW Bapak. Kami serahkan Bapak segala, oh Tuhan, apapun yang menjadi program-program mereka, kami serahkan segalanya ke dalam tangan. Bapak, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kekuatan Bapak untuk, oh Tuhan, dapat memimpin negeri kami ya Bapak. Kami percaya Bapak, segala aspek di dalam negara kami Bapak, boleh Kau Tuhan upgrade terus Bapak, sehingga negara kami bukan menjadi negara yang berkembang lagi, tapi semakin maju dan maju Bapak, dari sektor ekonominya, dari sektor, oh Tuhan, mungkin budayanya Tuhan mau ekspansi terus, Tuhan mau ekspansi setiap, oh Tuhan, pendidikan di Indonesia, oh Tuhan, setiap, oh Tuhan, kami sekarang melihat juga banyak kejahatan Tuhan juga mau Tuhan Tuhan mau semuanya untuk turun di angka kriminalitas di Indonesia. Juga kami mau berdoa untuk angka kriminalitas di Indonesia. Tuhan, kami juga bawa, oh Tuhan, setiap anak-anak generasi muda yang, oh Tuhan, mungkin saat ini rawan terhadap seks bebas, terhadap pergaulan bebas, ya Tuhan, narkoba, narkotika, Tuhan, kami minta ya Tuhan, sehingga Engkau kirimkan setiap Roh Kudus itu ada kuat di dalam hati kami, sehingga, oh Tuhan, saat anak-anakmu mungkin mau memakai narkoba atau mau terjun di dalam, oh Tuhan, seks bebas, pergaulan bebas, tapi oh Tuhan, kami teringat bahwa kami memiliki Engkau, dan kami tidak mau mendukakan hati Engkau Bapa, karena kami adalah penerus bangsa ini. Bapa, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, dan penyertaan-Mu pun sempurna di dalam negara kami, Indonesia. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa di dalam kehidupan bangsa kami. Thank you Jesus. Di dalam nama ya Tuhan, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini di dalam nama Bapa kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Amin. Terima kasih Pak Joko yang sudah menyampaikan firman-Nya yang luar biasa, yang membangkitkan iman kita semua, mengingatkan kita bahwa penderitaan, bahwa bilur-bilur darah Yesus itu sudah menebus segala dosa-dosa kita, menyembuhkan segala penyakit kita, sudah digantikan oleh Tuhan. Di mana kita tidak harus percaya, karena di Nazaret yang tidak percaya maka tidak akan ada mujizat.
Bapak Paul Joko tadi kan bilang dengan iman itu perlu. Karena perempuan yang pendarahan itu sembuh karena iman. Aku hanya menjamah jubahnya, aku sembuh, dia sembuh. Perwira dengan imannya, hambanya yang sakit, dengan iman perwira itu, hambanya sembuh. Kuncinya itu di iman kita. Kita percaya apa enggak? Kalau kita enggak percaya, kalau hati kita ini betul kata-kata kita bilang percaya, tapi dalam hati kita percaya bahwa semua itu sudah ditebus. Dan kita sudah bisa menikmati kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Joko yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa, yang bisa membangkitkan iman-iman kita semua. Terima kasih. Yang sekarang sudah disampaikan dilayani oleh Bapak Joko, besok akan dilayani oleh Ibu Riris. Pak Agung masih berhalangan hadir, masih repot dengan pekerjaannya. Ya, siapa yang mau didoakan? Karena waktunya sudah mepet, akan didoakan oleh Bapak Joko. Nanti Bapak Joko akan menutup doa. Siapa yang mau berdoa? Bu Ani? Mungkin masih mute. Ya, terima kasih. Saya juga minta doa untuk anak Yosua ngantarkan emaknya dikuburkan di Madura, dan anak kami Cici juga ikut minta bantu doa biar sampai tiba di rumah kembali dengan selamat. Itu permohonan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Joko. Oh, baik. Apa tadi pemakaman ya berarti ya? Iya. Dibawa ke Madura. Keluarganya Iya. Bu Ani. Bakalnya ini Cici, punya emak lah, Cici diajak juga. Baik, yuk kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami tahu Tuhan, bagaimana dasarnya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan sekarang, ketika kami menyebut darah Yesus, sakit penyakit keluar. Amin. Darah Yesus, semua kelemahan tubuh, semua pergumulan keluar. Amin. Tahu Tuhan, kami tahu sekarang. Terima kasih Tuhan. Atas kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami semua. Mari Roh Kudus, bentuk kami Tuhan semua, bentuk kami Roh Kudus. Supaya kami lebih percaya, dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapakku, kami berdoa untuk keluarga dari Bu Ani, yang hari ini pergi dalam pemakaman di Madura. Kami percaya Tuhan malaikat-Mu menyertainya. Dari awal sampai akhir acara, malaikat-Mu menyertai keluarga ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, malaikat Tuhan turun, dan turunlah malaikat Tuhan sekarang. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, keluarga besar Doa Pagi Immanuel. Diberkati keluarga-keluarga mereka, diberkati istri, suami, anak, mantu, cucu mereka, diberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, gereja mereka, diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan hari ini. Mengalirlah Tuhan, kami membuka Tuhan. Mengalirlah darah-Mu Tuhan atas kami pagi hari ini. Mengalir Tuhan, mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Memberkati semua dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Bu Ani, Angela, Pak Glenny, Pak Stefani. Terima kasih. Ya,
Reva. Terima Ya, kasih. terima kasih semua buat yang hadir. Semuanya. Sampai Terima ketemu kasih. besok. Tuhan Yesus Tuhan. memberkati. Besok Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin.